Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Bagi yang sudah bisa melihat, silang ketik yes. Baik, bagi yang teman-teman yang sudah mendengar, silang ketik yes. Yang sudah melihat, bisa mendengar, silang ketik yes. Saya ngetes dulu, supaya sampai nanti ada yang nggak beres ya. Baik, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang cairan. Tapi ada soal PR, ada soal PR ya. Paham ya? Ada soal PR ya. Bagaimana PR-nya sudah dikerjakan? PR-nya sudah dikerjakan. Minimal Anda sudah membaca PR-nya. Atau nggak tahu ada PR ya. Nggak tahu ada PR ya. Ya sudahlah. Nanti kita cek ya PR-nya. Baik, untuk pertemuan yang seharusnya pagi tadi jam 9 saya tiba-tiba ada jadwal meeting. Ya, kebetulan saya jadi di konsultan, jadi ada ngedadak ya. Ngedadak, jadi saya pindah ke siang. Siang. Baik, semuanya hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan diri menghadapi seleksi CPNS atau P3K. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu yang itu menurut saya menguntungkan kita banget, yaitu kita menggunakan teknologi. Teknologi ini bisa digunakan oleh kita untuk mempercepat belajar kita, mempercepat, menambah kemampuan kognitif kita, menambah kemampuan penguasaan materi kita, sehingga diharapkan semuanya lulus. Bagi teman-teman yang P3K, tentunya Anda ujiannya sekali, Anda harus lulus. Dan bagi teman-teman yang di SKB, SKB itu nilainya 60. Maka teman-teman harus mengejar karena SKD tinggi pun bisa kesusul oleh saingan Anda. Jadi jangan dulu jangan dulu bangga dengan SKD yang tinggi karena 40% berbanding dengan 60%. Baik, kita akan memulai. Saya hari ini akan mengajarkan bagaimana menggunakan AI. AI ada dua yang bisa kita gunakan. Yang pertama ChatGPT, yang kedua adalah Gemini. Semuanya adalah AI gratis ya. AI gratis. Nah, saya nanya dulu, siapa yang belum punya akun AI? Atau siapa yang belum punya email? Semuanya pasti punya email ya. Yang jadi masalah email itu bisa dibuka enggak? Itu masalahnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah bisa buka email, silahkan daftar. Anda masuk ke Google. Anda bisa pakai Firefox, Anda bisa pakai Chrome, Anda bisa pakai Safari, terserah Anda. Nah, setelah masuk seperti ini, maka tulislah ChatGPT. ChatGPT. Nah, nanti akan muncul ChatGPT, akan muncul banyak. Yang kita pilih adalah yang OpenAI. Yang kita pilih yang OpenAI ya. OpenAI. Nah, ini ada Learn More. Nggak apa-apa. Nah, ini kita try. Nah, ini try ya. Kita try. Nah, karena saya sudah punya, maka saya ini
tinggal menuliskan kata-katanya. Coba baik, saya keluar dulu. Misalnya saya keluar logout ya. Saya keluar dulu. Nanti kalau Anda belum punya, kalau Anda belum punya, maka ada dua tampilan. Yang pertama login, kayak saya barusan sudah masuk, sudah login, tapi karena kita saya sudah menjelaskan, maka saya keluar dulu. Kalau belum, maka Anda sign up. Sign up, nah Anda apa yang dibutuhkan? Email address. Anda misalkan masuk dengan continue with Google. Anda tinggal pilih mau yang pakai mana. Kalau saya ini banyak nih, ada banyak nih email saya. Jadi saya mau pakai yang mana. Nah, Anda tinggal pilih juga. Misalnya saya pakai yang bumi misalnya, yang bumi. Nah, saya tinggal klik aja. Nah, itu kan langsung muncul, sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke apa yang kita perlukan. Ingat, dalam ChatGPT ada yang namanya prompt. Prompt. Nah, adanya prompt. Nah, prompt adalah misalnya, nah, kita minta sama mereka. Saya minta prompt instruksi yang lengkap, apakah spesifik yang kamu jelas, bantuan dan lain sebagainya. Itulah prompt. Ya, oke, bagaimana mana menulis prompt prompt yang benar, yang benar. Nah, ini. Kita nanya aja sama dia. No, instruksikan tujuan jelas, buatlah tuh kan konteksnya. Untuk siapa, untuk spesifik, soal HOTS misalnya tuh kan. Hindari kebingungan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa minta bagaimana saya menggunakan ini. Ini. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Apa yang harus Anda cari? Pertanyaannya apa yang harus Anda cari? Tadi prompt sudah. Sekarang apa yang harus Anda cari? Baik, saya akan menunjukkan kepada Anda. Ini adalah kisi-kisi. Ya, kisi-kisi. Kisi-kisi itu adalah ini. Saya akan melihat nih. Saya lihatin dulu ya kisi-kisinya yang mana. Kisi-kisi itu yang ini. Kisi-kisi untuk SKB, kisi-kisi untuk P3K ini adalah kisi-kisinya. Sama saja. Nah, di sini. Perawat terampil melakukan pengkajian dasar, individu, dan lain sebagainya. Nah, kita kan perlu penjelasan, kita perlu pemahaman dari apa yang ada di kisi-kisi. Nah, ini kisi-kisinya. Ya, ini kisi-kisi banyak terampil itu 18, mahir berapa. Kemudian ya, ada yang, nah ini ahli pertama nih, ahli pertama berapa biji, ahli pertama tuh banyak, ya, ahli pertama biji banyak banget, banyak kan? Dan ini harus Anda cari, dan ini wajib Anda kuasai. Kalau tadi ada yang bertanya kisi-kisinya gimana? Ini kisi-kisi Anda, kisi-kisi Anda. Nah kemudian kita cari ya FR-nya bagaimana. Maka saya akan cari FR-nya FR itu frekuensi reported. Jadi soal-soal yang paling banyak ataupun materi-materi yang paling banyak diumumkan oleh orang-orang yang keluar dari tempat ujian. Jadi apa yang keluar di ujian mereka seperti itu yang mengumumkan. Bentar, saya FR. Nah, ini FR perawat SKB. Nah, ini si Nita nih, si Nita. Ini SKB ya. Si Nita. Nah, ini si Nita itu mengeluarkan Nita 08 sekian-sekian. Malah ditulis ya. Teman baru FR. Fisik Kemenkes Nawacita. Ini yang kemarin. Ini dia perawat 2 SKB. No. Hafal imunisasi, cara pemberian, intervensi berduka, cerdik, SDGs ya, SDGs dan lain sebagainya. Ini yang NES, Pemda, ini dan lain sebagainya. Ini banyak mau. Oh, ini FR yang keluar. Apa yang dikatakan oleh orang-orang? Ini perawat terampil nih. Kesehatan Abolsi Nawacita ini tahun 2018 ya. Nanti kita cari yang 2000
20 kita cari ya. Nah, ini contohnya. Ini kemudian kita cari lagi FR ya. Tadi FR mana FR? FR perawat P3K. Kalau P3K ada nih. Nah, ini saya nulis udah ini nulis tulisan saya terkait dengan hasil FR untuk dua FR asli P3K ya. Ini P3K. Ini sesuai dengan FR yang saya dapatkan. Termasuk juga dengan soal-soalnya, tip dan triknya sudah dibuat. Nah, kemudian mana lagi? Sebentar, PPK sudah. Ini yang perawat. Ini yang perawat, yang P3K ini, yang P3K FR-nya. Yang temuan yang ditemukan. Nah, ini nggak ada bedanya dengan SKB. Nah, halusinasi, HDR, perseptorship. Ini perseptorship, mentorship untuk S1. Ya. Nah, ini banyak ya. Dan ini FR yang harus Anda cari. Carinya gimana? Kan kita tidak punya ini. Nanya ke orang itu kan nggak bisa. Nanya ke orang itu orang pun punya keterbatasan. Maka kita gunakan AI. Ya, kita gunakan AI. Oh, yang pertama. Tuh kan ada. Oh, banyak ya. Nah, kita cari yang FR yang lain D3, FR, SKB ya. SKB pun sebenarnya saya sudah membuat bukunya, SKB e-booknya sudah saya buat. Tapi kita lihatlah nanti. Dokter umum, SKB, SKB, kebidanan, PBS. Nantilah muncul ya ada sudah saya buatkan kok untuk SKB juga. Cuman kalau kayak gini suka lupa nyimpennya di mana ya. Itu. Jadi saya kembali lagi dengan permen. Ini semuanya ada keluar di ujian. Jadi permen itu adalah dasar Anda mau jadi P3K. Pertanyaannya sekarang, bedanya P3K materi ujiannya dengan yang teknis ya, tentunya yang teknis. Ujiannya dengan yang SKB beda atau sama? Sama lah. Karena di teknis itu adalah kompetensi teknis keperawatan. SKB juga kompetensi bidang. Bidangnya apa? Bidangnya keperawatan. Berarti ngacunya ke sini. Ya, mengacunya ke sini. Untuk supaya untuk supaya Anda bisa menggunakan ini, maka kita menggunakan ini saya anggap Anda sudah punya lah ya. Anggap Anda sudah punya. Eh, nanti kalau belum punya di materi kunci juga banyak, di materi umum juga banyak ya. Saya anggap Anda sudah punya, maka saya close dulu. Nah, kita masuk ke kita masuk ke ChatGPT. Nah, tadi kita sudah tahu nih bahwa berdasarkan surat Kemenpan itu ada yang namanya komunikasi terapeutik. Nah, maka yang ditanyakan ini. Nah, kita kan ini saya sudah nih masuk ke ini kita tanyakan. eh Tulis promnya. Misalnya misalnya Anda seorang perawat. Coba jelaskan tentang itu kan tadi kita udah kopas ya, paste melakukan komunikasi terapeutik. Enter gitu. Nih, prainteraksi, contoh tindakannya, orientasi apa, kemudian dan lain sebagainya. Nah, tuh ya, itu satu kita sudah bisa nyari ya materi-materi tentang eh teknik komunikasinya itu sudah ada juga dengar aktif, empati dan lain sebagainya. Nanti banyak kayak 15 ya, tapi kita dikasihnya sedikit. Nah, ya. Meningkatkan percayaan di pasien, mengurangi kecemasan, meningkatkan kepatuhan pasien, meningkatkan pemahaman pasien. Itu contohnya seperti itu.
ya. Jadi kita bisa mencari teori ataupun bisa misalnya buatkan kan saya kuis kuis tentang materi komunikasi terapeutik. Nah, saya akan menjawab menjawab ya menjawab menjawab dan berikan respon atas jawaban saya. Saya keluarkan soal satu per satu. Nah, kita minta dia mengeluarkan soal satu per satu. Kita coba perintahkan. Baik, saya akan membuat soal satu. Oh, kita sudah bisa. Apa tujuan utama dari tahapan prainteraksi? Kita sudah dikasih. Nah, misalkan jawabannya membangun rasa percaya, membantu perasaannya. Akhirnya jawaban misalnya A, jawaban kita A, misalnya A ya, A, enter. Jawaban benar adalah B, tuh mengumpulkan informasi tentang pasien, prainteraksi tuh. Tuh kan kita langsung dikoreksi oleh dia, mengumpulkan informasi tentang pasien dan mempersiapkan diri. Prainteraksi ya, ini langsung disiapkan. Jadi benar-benar kita langsung di belajar, langsung kita bisa bikin kuis, kita bisa membuat kuis sendiri, kita bisa mendapatkan penjelasan dari kuis yang kita buat dengan menggunakan kecerdasan buatan. Sampai di sini ada yang tanyakan? Sampai di sini ada yang tanyakan? Sampai di sini ada yang tanyakan? Silahkan. Oke, ada pertanyaan nih. Coaching buat video materi gimana? Buat itu. Mana? Buat nggak? Oh ada nih, sudah ada. Tinggal nanti di-share. Buat Kak. Apa nih? Ada yang ini, ada yang kedua. Paham Coach? Oke. Baik, kalau paham. Terus bagaimana kalau kita mendapatkan RF? Sekarang yang paling bejibun, FR itu keluar. Ya, kenapa bisa seperti itu kira-kira? Pertanyaannya bagus nih. Pertanyaan, maaf saya kemarin kemarin saya coba jawab dengan, nah, ada hal yang tidak bisa dijelaskan bahwa saya bukan rahasia. Chat GPT itu per ini logika sederhana begini, logika sederhana. Saya jelaskan ini. Kalau Anda nanya ke Google, ya, nanya ke Google, maka ini dari Google langsung ke kita. Nah, dari Google langsung ke kita. Tapi kalau ChatGPT, gini ChatGPT ini kita merintahkan ke ChatGPT, merintahkan ke ChatGPT, baru kemudian dia ke sini ke kita. Kalau Google misalnya, coba di sini coba saya perhatikan perbedaan antara Google dengan ChatGPT, perbedaannya. Perhatikan di sini. Kita praktek langsung, lihat, lihat kita praktek langsung di sini. Google, misalkan tahapan komunikasi kasih terapeutik, terapeutik. Nah, ntar ini ada kan tahapannya. Nah, kita pinggin, klik, klik kanan, kemudian, nah ini yang kita copy dulu. Kita copy, copy, copy. Ah, ya, di copy, termasuk semuanya di copy. Kontrol C, sudah kontrol C ya, kontrol C copy. Nah, kita masukkan ke ChatGPT. Nah, apa dimasukkannya? Pelajari materi ini.
pelajari materi ini. Enter, masukkan. Oh, dia sudah. Saya telah mempelajari materi yang kamu berikan. Sekarang saya mengajukan kuis dengan menggunakan informasi materi tersebut. Nah, itu. Jadi, eh berikan saya ringkasan, ringkasan tentang komunikasi terapeutik. Terapeutik. Nah, kenapa kita harus memasukkan dulu teori? Begini, teman-teman. Bahwa kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang dia tuh harus belajar dulu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau Google kan sudah tersedia tuh database-nya di setiap 8 detik, 8 menit mereka menyambangi website-website gitu. Kalau Google kan gitu sistemnya, website namanya. Tapi kalau AI itu beda. Jadi, jadi kalau Anda ingin menggunakan AI, maka tiap hari Anda harus terus dibikin pintar. Dibikin pintar ya, kasih informasi. Misalkan kalau salah, salah ini salah, harusnya seperti ini salah. Jadi besok lagi udah pintar. Jadi kalau ada jawaban yang tidak sama dengan jawaban saya, artinya berarti si si AI itu belum pintar. Untuk membuat pintar kayak saya tadi, Anda ambil dari Google, masukkan ke ChatGPT, disuruh pelajari. Nah, tuh itu kan saya disuruh nih, berikan saya ringkasan tentang komunikasi terapeutik. Nah, ini tuh membangun saling percaya, interaksi, orientasi kerja, prinsip terapeutik dan lain sebagainya. Dia belajar. Jadi kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak mampu, kita tidak bisa salah jawabannya beda. Nah, berarti ChatGPT kita belum pinter. Untuk pinter kita kasih nyari dulu materinya, masukkan. Akhirnya kita tidak baca kan, menyuruh. Jadi kalau kita terus bertanya dengan materi yang sama, dia akan berpikir, oh saya itu, oh tuan saya atau saya yang menggunakan itu, oh dia yang menggunakan saya itu, dia adalah seorang perawat. Maka saya harus menyiapkan informasi tentang keperawatan untuk dia. Nah, jadi akan terjawab nih pertanyaan dari Kak Amna. Kalau Kak Amna menjawabnya itu baru ya Kak? Coba Kak Amna, baru menggunakan ya? Iya, kalau baru menggunakan biasanya sasar dia. Sasar dia. Ya, ya jadi sasar. Nah, baik saya lanjutkan. Itu cara supaya ChatGPT benar. Kemudian kita contoh yang teman-teman di sekarang misalkan teman-teman ya. Nah, ya apa baik. Nih, yang sekarang lagi tren, semua orang ingin ada di TikTok. Saya bukan nih TikTok, TikTok, TikTok. Saya bukan nih TikTok. Kita cari. Ya kan sekarang belum ada yang ujian P3K ya? Belum ada yang di mana ada P3K yang sudah ujian. Ada nggak? Nggak ada kan? Belum ada. Belum ada. Belum. Nah, contoh. Saya kasih contohnya. Saya FR-nya menggunakan RSKD. Coba gini. FR. Ya. Nah, F kenapa nggak bisa oh ini? FR, FR SMNS terbaru misalnya. No, saya dapat tuh, ya kan? Saya dapat. Saya klik yang ini, ya kan? Saya klik yang ini. Caranya bagaimana? Saya screenshot, klik sini, screenshot nih, yang ini, copy, screenshot, ya. Misalnya, lo for one man, misalkan. Saya ulangi ya, saya ulangi. Lo belum belum diizinkan barusan. Nah, saya klik yang ini. Atau yang ini deh, yang ini. Nah, ini. Yang ini deh. Kita screenshot. Screenshot. Copy. Nah, tidak di ChatGPT, tapi Anda menggunakan Gemini. Gemini Google. Nah, Gemini Google. Gemini Google. Ini ada Gemini. Di sini. Kita langsung paste. Di sini, paste. Di Gemini. Nah, di Gemini, tulis ulang.
Ya, tulis ulang, kita enter. Tulis ulang, kita enter. Kita tunggu. Tentu. Nah, ini kan ini sudah ada nih. Kita copy ini. Copy, tulisannya copy. Nah, masukkan ke ChatGPT. Kita ambil yang baru ya, ChatGPT. Paste. Nah, tulisannya apa promnya? Berikan saya eh, soal sebanyak 5 soal, misalnya 5 soal. Anda boleh minta 10, boleh. 5 soal yang mirip-mirip dengan soal yang saya berikan. Berikan. Enter. Enter. Oh, tuh, tuh. Ya kan? Kita diberi 5. Kita diberi 5. Keuntungannya apa? Ya tentunya keuntungannya apa kalau ada orang yang sudah ujian dan kita oh ini ininya ini yang keluar. Kita sudah tahu. Oh ini soal kayak gini, latihannya seperti ini. Kalau misalnya kita belum paham, kita satu-satu minta penjelasan ke dia. Kopi misalnya soal enter kita. Berikan jawaban dan pembahasan, bahasan. Saya enter. Petani Nina. Pembahasannya tuh. Oh, nah ini kita sudah bisa nih. Sudah, sudah diberikan jawaban. Ini kan perintahnya berikan jawaban dan pembahasan. Ya, berarti jawabannya yang mana tadi? 10 hari, 10 hari, berarti yang 10 hari mana? 10 hari. Namun tidak ada pilihan jawaban tepat hari itu tuh nggak ada tuh katanya. Bodoh berarti. Nah, kemudian lainnya kita turun ke bawah. Coba lihat di sini. Kita tinggal screenshot 17 Oktober. Screen, paste, copy, masukkan tadi ke Gemini, tulis ulang, enter, paste, enter. Nah, implementasi compo. Nah, ini kan kita tinggal copy nih. Copy, copy. Nah, kita simpan. Ctrl C. Simpannya di mana? Online, online. Nah, ada yang namanya online eh apa namanya? Not Notepad online, tak ada Notepad online. Nah, ada Notepad online. Kita simpan ini paste. Nah, ini kan kita sudah dapat nih topik yang mungkin ujiankan. Nah, kita kan tidak bisa nih kerjain. Kita tidak bisa ini copy oleh kita. Copy. Nah, kita masukkan di sini. Berikan pen- penjelasan tentang paste. Enter. Nah, kita jadi bisa belajar tuh. Oh, jadi kita bisa ngambil dari FR orang lain, kemudian kita jabarkan berlatih dari soal-soal itu. Soal-soal yang keluar dari orang lain. Itu bisa latihannya. Pertanyaan Anda, kenapa kemarin nggak diajarin? Sudah, weh, sudah diajarin, weh. Anda aja yang telat gabung dengan saya. Nah, itu ya. Nah, bagaimana? Tadi kan saya nggak ini kok, saya nggak belum ada orang yang ujian. Kalau belum ada orang yang ujian, itu permen yang nomor 35 itu yang harus Anda cari satu persatu. Karena itu yang akan diujiankan, ya. Jadi kalau sudah ada orang yang ujian kita ambil, kan sekarang orang pingin TikToknya bagus, makanya kita ambil manfaatin tuh TikTok orang lain untuk kita bisa belajar. Jadi manfaatkan informasi dari orang lain supaya kita bisa belajar. Gitu. Itu caranya
cara menggunakan ChatGPT dan Gemini. Kalau di Gemini, kalau di Gemini ini saya akan tadi mana sih tadi? Mana tadi? Permen. Oh ini 35. Oh ini error nih, error. Mana tadi permen teh? Nah ini. Nah ini yang Anda cari. Lagi ngajar Sultan nanti. Nah ini kan ada intervensi peran spesifik. Nah contoh ini melakukan terapi komplementer kan itu ada di ujian tahun kemarin. Nah kita tinggal masukkan ke ChatGPT terapi komplementer. Anda kan nggak ngerti kan nggak punya bukunya lagi. Daripada nggak punya buku, Anda gini aja. Nah, ambil yang baru, misalkan berikan penjelasan tentang terapi komplementer. Nah, gitu. Enter aja gitu. Oh, terapi aromaterapi. Ini kan. Silakan. Jadi itu ya. Itu contoh. Jadi kita bisa membreakdown dari mulai eh, kisi-kisi kita bisa ini isi kisi-kisi ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini. Boleh bertanya, boleh bertanya, boleh bertanya. Silakan siapa lagi yang mau bertanya sekalian sambil saya baca dulu ini ada yang nanya-nanya. Silakan, boleh bertanya, boleh. Karena langsung harus langsung praktek. Oke, ada yang bertanya, boleh. Boleh pertanyaannya. Video nanti kok ada pasien. Oke, siap. Oke. Pertanyaan lain sebentar. Ini silakan ada yang nanya. Kalau untuk rumus metode penghitungan juga bisa, bisa. Nanya apa saja bisa. Hitungan apa? Contoh misalnya. Nah, ini sebentar ya, sebentar. Misalnya gini. Misalnya gini. Misalnya rumus gini, rumusnya kita cairan, misal gampang kan cairan. Pasien dengan luas luka luka bakar misalnya 20%. Kemudian berat badan badan 47 kilogram, 47 kg. Eh, Berapa kebutuhan 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 cairan pasien tersebut dengan menggunakan akan rumus Baxter. Saya Baxter. Akan enter saya. Rumus Baxter tuh dijelasin tuh. Tuh, sudah kan? Ini langsung tuh.
Oh, spexor gini 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 gini. Ah, ber- misalnya berapa tetes tetes per menit untuk 8 jam pertama resusitasi cairan pada luka bakar mengacu pada soal yang saya berikan. Enter. Oh, nah ini resusitasi cairan. Nah, ini 8 jam pertama. Nah, tapi kan kita tidak ini di menit ini. Ini kita kan nggak bisa nih, total kebutuhan cairan sekian. Nah, kalau salah seperti ini, berarti Anda salah ya. Salah ya. Ingat, misalnya ingat pemberian rian cairan pada resusitasi adalah 80 50 50% diberikan 8 jam pertama pertama dan 50% diberikan 16 jam selanjutnya. Nah, ini kasusnya tadi sama dengan yang dialami Kak Amha, tidak sesuai dengan ketentuan, maka kita berikan nih ini supaya dia paham gitu ya. Oh. Nah, jadi cairan 8 jam pertama adalah sekian. Jadi infusnya sekian tuh. Ya, ini tetesan infusnya 74. Jadi, kalau salah, kita perbaiki dia bagaimana yang seharusnya. Jangan dibiarkan kalau ada yang salah. Misalnya, kita ngitung soal GCS, ternyata dia salah ngitung. Kasih kasih GCS-nya, materi GCS-nya, perbaiki lagi. Jadi kita sampai dengan dia. Jadi lama-lama karena kita memperbaiki, nanti dia sadar sendiri. Lama-lama dia belajar. Jadi gunakan waktu sebelum ujian itu untuk seminggu lah, seminggu untuk melatih ChatGPT. Kemudian setelah itu Anda selesai. Latihan emang nggak akan seminggu, 3 hari, 2 hari juga selesai. Ya, dari selesai. Gitu teman-teman. Jadi kita harus melatih dulu. Rumus metode perhitungan juga bisa. Bisa. Misalkan contoh misalnya. eh Jelaskan kan cara cara menentukan rumus menentukan kebutuhan cairan menurut misalkan menurut holiday segar segar ya segar koma yang mengacu pada berat badan pasien-pasien dewasa. Ntar misalnya dia bertanya tuh tuh ini langsung dihitung tuh. Untuk berat badan 10 kilogram, 10 per kilogram berat badan. Untuk berat badan 10, 20, 50. Untuk berat badan di atas 20 kali kilogram di atasnya. Dikasih sama dia. Tuh. Pertama contoh, pasien 70 kilogram. Berarti 1.500 tuh kan. Yang 70 kurangnya 20, 50 kali 20 1000. Jadi total kebutuhan cairannya 2.500. Hasilnya yang dengan pasien dengan berat badan 70 adalah 2.500 mili. Serta penting. Nah, ini. Jadi bisa ya, teman-teman? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa selama Anda mampu membuat promnya. Selama Anda mampu membuat instruksinya. Itu yang penting adalah Anda paham bagaimana membuat prom atau instruksinya. Itu yang penting. Itu yang penting ya, teman-teman.
Gitu ya, teman-teman. Itu ada lagi pertanyaan. Jaga siang, makasih. Sama-sama, sama-sama Kak. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Bisa, bisa. Insya Allah bisa ya, bisa lah. Semua juga pasti bisa lah. Saya nggak, ini mudah kok. Bukan hal yang susah. Jadi saya nggak masuk ke cairan dulu ya. Di sini dulu aja. Misalnya, misalnya gini, saya masukkan. Pelajari, pelajari ah, rumus kanduru misalnya. Ini kangguru lagi. Kanduru, ah, jumlah cairan, jumlah jumlah cairan dibagi 500 kali 7 kali eh, 24 dibagi lama pemberian. Pemberian. Nah, pemberian. Nah, ini untuk mengukur tetesan tetesan input makro, misalnya ya, makro, makro atau 20 tetes, tetes untuk 1 mililiter. Di mili, mililiter. Nah, bentar. Nah, jawab dengan rumus itu satu, eh, cairan, cairan 3.500 misalnya untuk 24 jam. Misalnya satu aja dulu ya, 12 jam. Nah, kita lihat dia bisa kok diajarin. Ini kita lagi ngajarin dia. Contoh kita ngajarin dia. Oh, 49. Oh, mari kita gunakan rumus yang Anda berikan menghitung tetesan makro berdasarkan cairan yang berikan 24 jam. Jumlah cairan ini langkah berikutnya masukkan jumlah cairan bagi 500 kali 7 kali 26 pemberian. Tetesannya itu 300 sekian, sekian. Jadi ini 7, ini 7, ini 21. Jadi 7 kali 7 kali 1, 49. Menghitung tetesan total untuk mendapatkan tetesan 20. Yang total ini ya, untuk tetesan total. Per menitnya sekian. Tetes per 24 jam. Ini per 24 jam. Ini kan kita per menit. Ya. Jadi kira-kira ini. Nah ini. Ini kan sudah bisa diberikan. Atau misalkan jangan saya jangan pilihkan penjelasan penjelasan hasil langsung dia. Oh, dah, udah dia sampai di sini. Nah kan, dia nggak munculin yang hasilnya nggak dimulai karena kita nggak penting hasilnya itu. Kita lihat ini. Misalkan eh cairannya cairan 2000 dalam 16 jam. Jam misalnya gitu. Oh, langsung. Nah, nah ini tetesan per menit ini 42. Kita dapat 42. Kalau ini per menit kali 20 tetes nggak usah itu. Cukup sampai tetes per menit saja. Nah, rumus. Nah, udah sampai di sini kan hasil. Nah, jadi kalau ada kesalahan dan kita belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, kasih tahu terus. Kita mintanya sampai mana, gitu ya, sampai mana. Ya, mintanya sampai mana. Itu cara menggunakan mesin, ya. Jadi kita push mereka sampai di mana apa yang kita harapkan, kita bilang sama mereka.
Ini harusnya sampai sini, harus sampai sini. Saya kan bilang tadi, nggak boleh sampai sana, cukup sampai sini. Nah, akhirnya kita mintanya detection infus kan. Nah, perhatikan misalnya, perhatikan untuk mikro angka 7 dalam rumuskan dulu, ganti dengan angka 21, 21 ya. Kita untuk mikro. Nah, ini mikro nih, jadi mikro nih. Harus sudah sekian. Diketahui, diketahui cairan, cairan misalnya 1000, misalnya 1000 ya. Berapa tetes per menit untuk mikro? Nah, misalnya. Itu juga kita bisa menghitung tuh. Nah, gitu ya. Bukan? Hitung untuk makro, makro, makro. Nah, makro 7, itu kan pintar dia. Begitu teman-teman. Jadi kita bisa hitungan, bisa apapun yang kita perlukan. Tapi itu kita harus bikin dia pintar dulu, diajarin dulu. Akhirnya, kalau saya kan tiap hari nih pakai. Saya tiap hari pakai, tiap hari berinteraksi. Jadi dia sudah paham apa yang saya inginkan. Ya, begitu. Jadi kuncinya Anda tidak bisa seperti Google sehari langsung dapat. Kalau di AI Anda harus melatih mereka supaya pintar. Itu bedanya AI dengan Google. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau saya sih jangan banyak bertanya. Jangan banyak bertanya, tapi banyak berlatih. Silakan sekarang latihan untuk ChatGPT. Silakan Anda latihan. Siapa yang belum punya permen? Yang belum punya permen Pan RB nomor 35, ayo siapa? Nah, Anda cari aja yang permen Pan RB aja. Cari sampai dengan apa? Sampai dengan yang kecil-kecilnya, cari semua. Silahkan cari. Oh, buat video soalnya saya. Oh ya, buat video. Bagi yang belum punya Pan RB nih, saya kasih ya. Oh, silakan diambil. Ini kisi-kisi, itu Pan RB itu diambil kisi-kisi. Ya, saya masukkan ke grup materi ya, jangan supaya tidak kececer. Paste. Nah, cari ya, tolong cari. Yang P3K kan sudah tiap saat P3K itu. Ini tinggal yang SKB. Yang SKB silakan ambil di materi umum. Sampai di sini jelas atau pusing? Yang pasti Anda harus latihan. Adapun soal latihan yang cairan silakan Anda kerjakan. Anda kerjakan, pahami dulu. Besok kalau saya nyantai, kita bahas tentang cairan. Karena ada soal cairan yang belum kita bahas. Mana soal cairan? Ya, soal anak. Oh, ya, anak nih. Nih, ini yang drilling itu ada. Ini adalah soal-soal berdasarkan mengacu pada FR, ya. Ini soal-soal mengacu pada FR. Ini drilling, Hmm, drilling SKB dan ini tuh SKB juga bisa untuk soal drilling. Kemudian berarti beda sama tahun kemarin. Yang bedanya apa kok, Kak? Kalau per permen sama. Kan yang beda itu komposisi soal aja. Tahun sekarang P3K belum keluar kok, Kak. Tahun sekarang.
Yang pasti ya tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya, apa yang ada di kisi-kisi yang dikeluarkan tiap tahun itu tidak sama dengan yang diujiankan. Nggak sama kok. Tapi yang pasti Anda harus menguasai Permen Pan RB. Itu panduannya itu, panduannya ya, Pan RB. Tahun ini belum ada kisi-kisi. Sampai di sini ada pertanyaan lagi, teman-teman. Kalau tidak ada, hari ini cukup sekian. Tidak ada cukup sekian. Eh, Nanti saya rekaman yang saya buat. Dan besok, kalau besok, insya Allah kalau nggak ada halangan, besok saya masuk ke cairan, membahas soal cairan. Soal cairan. Soal, soal cairan. Kemarin kita sudah belasan perasaan soal cairan. Soal cairan. Nah, nanti dicarilah. Kemarin kan sudah. Ration nggak ketemu, eh. Open resin, open cairan, cair. Oh ada yang masuk. Ini yang masuk nih, yang telat-telat ini, yang suka susah bikin cairan. Waduh, Masya Allah. Apalagi ya, oh di sana malah. Cairan, bentar. Saya cek dulu soal yang kemarin. Oh, saya ngambil aja dari sini ya, dari sini. Materi umum, P3K umum, cairan PR. Yang oh ini soal resisten. Yang ini nih. Ini habis banget. Ini pahami. Berarti besok kita membahas yang ini. Kayak ini. Nah, ini swappingnya dan lain. Kalau shock gimana dan lain sebagainya. Besok kita bahas ini. Mudah-mudahan saya tidak ada halangan. eh Tidak ada drilling mah kagak. Ya, itu saja ya. Mudah-mudahan besok tidak ada halangan. Nanti saya umumkan di grup kapan jam berapanya ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.